السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita mengkaji 3 hadis dari kitab Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan ini kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu Kitabut Tayammum. Kitab Tayammum. Tayammum secara bahasa Arab maknanya al-qasd. Al-qasd artinya menyengaja atau menuju. Al-qasd artinya menyengaja atau menuju atau bermaksud. Ini secara lafaz. Tayammum secara lafaz artinya demikian. Kemudian ma'asyiral muslimin, tayammum secara definisi tayammum secara syariat yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah yang suci
menyengaja mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah yang suci. Kita akan terangkan nantinya insyaallah apa yang dimaksud dengan tanah di sini. Jadi secara bahasa tayamum artinya mensengaja atau menuju, karena di dalam syariat yang dimaksud dengan tayamum yaitu penggantinya wudu. Apabila tidak ada air, maka akhirnya tayamum tersebut sudah menjadi istilah tersendiri, yaitu bersuci dengan mempergunakan tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Bukhari rahimahullah memulai bab ini, memulai pembahasan ini dengan menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Ini terletak di tengah ayat. Jadi kalau kita buka Al-Qur'an, awalnya bukan ini, awalnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Apabila kata Allah falam tajidu ma'an, maka apabila kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Di sini kata Allah fatayammamu sa'idan. Sa'idan dalam bentuk maf'ul atau objek. Jadi dia kembali kepada makna bahasa, maka menujulah kamu kepada tanah yang suci untuk bersuci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah wajahmu dan tangan-tanganmu dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita menerangkan ayat ini, ada ayat yang serupa dengan ayat ini terdapat di dalam surat An-Nisa. Ayat yang ke-43. Surah An-Nisa ayat yang ke-43. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum." Jadi lafaznya sama. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Perbedaannya kata-kata min tidak ada. Minhu tidak ada dalam surah An-Nisa dan ada dalam surat Al-Maidah. Para ulama rahimahumullah berselisih, berbeda pendapat mana di antara dua ayat ini yang dikatakan dengan, yang dinamakan dengan ayat tayammum. Ayat tayammum. Apakah ayat yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 atau ayat dari surat An-Nisa ayat yang ke-43? Manakah dari dua ayat ini yang dikatakan atau yang dinamakan dengan ayat tayammum? Sampai salah seorang ulama ahlu sunnah, Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi akan tetapi Ibnul Arabi, mengatakan ini adalah suatu permasalahan yang rumit dan dia adalah penyakit yang saya tidak menemukan obatnya. Jadi beliau sampai mengatakan perselisihan ini saya tidak bisa menemukan solusinya. Al-Imam Mufassirin, seorang imam dari kalangan Mufassirin, yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau merajihkan
menguatkan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat tayammum yaitu dalam surat An-Nisa. Ayat tayammum yaitu surat An-Nisa ayat yang ke 43 dan bukan surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kenapa demikian? Karena ayat yang ke-6 daripada surat Al-Maidah tersebut dia dinamakan dengan ayat wudu, ayatul wudu, ayat mengenai berwudu. Dan bukan dinamakan dengan ayat tayammum. Jadi ayat tayammum yaitu ayat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-43. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala secara tersirat atau secara isyarat beliau merajihkan pendapat yang mengatakan ayat tayammum yaitu adalah ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wallahu taala a'lam mana yang rajih. Makanya Imam Bukhari rahimahullah pada hadis setelah ayat ini beliau menurunkan hadis yang mengatakan ayat tayammum. Sebelum hadis ini beliau menyebutkan ayat yang ke-6 daripada surat Al-Maidah. Secara isyarat beliau memberikan kode atau memberikan isyarat bahwasanya yang dimaksud dengan ayat tayammum yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wallahu taala. Kita kembali kepada ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Maka kamu tidak menemukan air. Tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Para ulama terangkan tidak menemukan air di sini maksudnya bisa maknanya dia betul tidak menemukan air, kekeringan, atau di tengah suatu daerah yang tidak ada air di sana, atau makna yang kedua yaitu dia tidak bisa menyentuh air karena sakit, atau dia terikat di penjara atau hal-hal lainnya sehingga dia tidak bisa mendapatkan air. Falam tajidu ma'an fatayammamu, maka bertayamumlah. Bagaimana cara tayamum? Diterangkan di akhir ayat. Fatayammamu, maka bertayamumlah kamu sa'idan thayyiban, dengan sa'id. Apa arti sa'id? Sa'id kullu ma tasa'ad 'ala al-ard min al-ard. Sa'id secara bahasa Arab artinya sa'ada. Sa'ada artinya naik. Sa'ada artinya naik. Mendaki. Itu artinya sa'ada. Sa'id dikatakan sa'id, yang dimaksud yaitu seluruh yang berada di atas permukaan bumi daripada bumi itu sendiri. Seluruh yang ada di atas permukaan bumi dari bumi itu sendiri. Kata-kata dari bumi itu sendiri ada makna tertentu. Apa dia? Baik gunung, baik pasir, baik tanah, tanahnya pun baik tanah liat ataupun tanah yang berdebu, atau lembah-lembah dan lain-lain sebagainya. Makanya kata Rasulullah, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan buat saya bumi ini sebagai tempat sujud dan tempat alat bersuci dan alat untuk bersuci. Dengan demikian diambil kesimpulan boleh seseorang bertayamum dengan menyentuhkan telapak tangannya pada tanah yang berdebu. Paham? Atau dia bertayamum pada tanah yang tidak berdebu. Contohnya padang pasir setelah turun hujan. Tidak ada debu di sana. Sehingga apabila seorang meletakkan tangannya kemudian dia mengangkatnya, maka tidak ada debu di tangannya. Kemungkinan yang ada adalah pasir yang basah.
atau di atas batu. Makanya sa'id dikatakan sa'id, ini definisi sa'id harus difahami. Sa'id diartikan sa'id yaitu tanah permukaan bumi yang dia berasal dari bumi itu sendiri. Dia berasal dari bumi itu sendiri, sehingga timbul permasalahan. Umpamanya di atas tanah ada tas. Bolehkah kita bertayamum dengan menyentuhkan tangan di atas tas? Ya, yang tidak, karena tas bukan termasuk daripada bumi. Timbul permasalahan yang kedua. Seseorang berada di atas kendaraan. Anggaplah mobil. Mobil tersebut tidak ada debu. Tidak ada debu. Kemudian dia bertayamum di atas dengan menyentuhkan tangannya di atas mobil. Bolehkah hal yang demikian? Jawabnya tidak, karena mobil bukan termasuk daripada bumi itu sendiri. Kita akan terangkan nantinya biidznillah jalla wa ala. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Baik di sini yaitu tidak najis. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah dengannya atau darinya wajah-wajah kamu. Mana yang dimaksud dengan wajah? Mana yang dimaksud dengan wajah? Para ulama mengatakan wajah dari ujung anak telinga sebelah kanan sampai ujung anak telinga sebelah kiri. Ini adalah wajah. Dari atas, dari tumbuh rambut normal, dikatakan normal, orang biasa. Jadi kalau seandainya ada orang yang kepalanya gundul, itu enggak normal. Namanya kepalanya gundul. Kalau seandainya dari awal tumbuhnya rambut, dia gundul sampai ke belakang atau sampai di tengah, tidak mungkin. Tapi dari awal tumbuhnya rambut normal sampai kepada di bawah dagu, tulang di bawah dagu. Itulah wajah menurut keterangan para imam. Wajah dikatakan wajah, arti wajah depan atau tempat seseorang menghadap. Dengan itulah dia menghadap. Timbul permasalahan fiqhiyah selanjutnya. Kita keluar sedikit. Apa definisi janggut atau jenggot? Jenggot yaitu rambut yang tumbuh di wajah selain daripada kumis dan alis tentunya. Dan hukum mencukur jenggot bagi laki-laki haram, dan di sana terdapat khilafiyah apabila dia telah melebihi satu jengkal satu genggam orang dewasa, bukan anak bayi. Ini sudah kita sepakati. Kemudian timbul pertanyaan, apakah rambut yang tumbuh di samping telinga atau dalam bahasa kitanya jambang itu termasuk jenggot atau bukan? Jawabnya, dia adalah jenggot dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk mencukurnya. Jadi jenggot bukan cuma yang ada di bawah bibirnya, akan tapi jenggot adalah sesuatu yang ada di wajahnya. Sya'rul wajh. Definisi jenggot sya'rul wajh, yaitu rambut wajah. Wallahu ta'ala. Selain daripada kumis, adapun kumis diperintahkan seseorang untuk mengguntingnya. Wallahu ta'ala. Kita kembali kepada pembahasan kita. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kamu, wa aydikum min, dan tangan-tanganmu darinya. Tangan, di sini kita pernah membahasnya dalam kajian Ramadan. Tangan, apabila dikatakan tangan, maka mana yang dimaksud dengan tangan? Apakah sampai
tangan dari ujung jari sampai ke lengan, sampai ke apa namanya ini? Sampai ke bahu. Apakah tangan itu sampai ke bahu atau cuma sampai ke siku atau cuma sampai pergelangan? Yang wajib tangan adalah sampai pergelangan. Yang dimaksud dengan tangan adalah sampai pergelangan. Yad, maaf, saya tidak berbicara dengan bahasa Indonesia. Tangan yang saya maksud itu yad. Yad dalam bahasa Arab. Mungkin tangan dalam bahasa Indonesia mungkin bisa sampai ke siku, bisa sampai ke bahu. Tapi dalam bahasa Arab apabila dikatakan yad yang jamaknya aidi, maka yang dimaksud adalah sampai pergelangan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah." Pencuri laki-laki, curi perempuan, apabila mereka mencuri maka potonglah tangannya. Di sini dikatakan potong tangan. Berarti yang dipotong tangan sampai mana? Kita kembali kepada tangan menurut pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Rasul dan para sahabat memotong tangan cuma sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Maka yad dalam bahasa Arab, maka tangan sampai ke dalam, sampai ke pergelangan, dan bukan sampai ke siku, dan bukan sampai ke bahu. Makanya di saat ayat tayamum, Allah memerintahkan kita untuk mengusap tangan, dan tidak ada keterangan sampai ke mana, ke siku, sampai ke lengan, tidak ada keterangan. Berarti dia kembali kepada hukum asalnya, yaitu mengusap tangan sampai ke pergelangan. Jadi tayamum soal mengusap tangan sampai ke pergelangan dan tidak sampai ke siku. Berbeda dengan ayat wudu. Di saat ayat wudu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ila, sampai. Faghsilu aydiyakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tangan-tangan kamu sampai ke siku. Di sini ada keterangan sampainya, menunjukkan bahwasanya dia keluar daripada asalnya. Dia keluar daripada hukum asalnya, itu bukan cuma sampai pergelangan, akan tetapi sampai ke siku. Allah Ta'ala. Makanya dalam sunnah Rasulullah SAW, tatkala seorang takbir, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, hadwal mankibaih, sejajar dengan bahunya. Dalam satu riwayat furu' udhunaih, di ujung telinganya. Berarti yang diangkat adalah tangan. Tangan ini kembali kepada asal, itu apa? Telapak tangan. Jadi tidak benar kalau seandainya seorang takbir sampai ke siku-sikunya diangkat. Ini kan sejajar juga dengan bahu, tapi diangkat atau diginiin? Tidak. Tapi diangkat telapak tangan. Atau malah mengangkat, di saat dia takbir, tangannya dibundurkan ke belakang. Dia takbir, kemudian sikunya ditarik ke belakang. Dan ini tentunya menyelisihi zahirnya hadis dan juga menyelisihi mahsus, suatu yang dirasakan. Kenapa demikian? Karena ini akan mendorong orang yang ada di sampingnya. Bukankah di saat sholat Rasulullah memerintahkan merapatkan bahu? Nah, kalau seandainya bahu rapat, kemudian masing-masing takbir dengan mendorong tangan ke belakang, menarik siku ke belakang, maka otomatis orang yang di samping akan terganggu. Makanya kita merasakan terganggu sholat di samping orang yang menarik sikunya belakang di saat dia takbir. Di saat dia takbir. Dan ini menyelisihi zahirnya nas atau zahir dari hadis Rasulullah SAW. Diperintahkan takbir mengangkat telapak tangan. Wallahu a'lam. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini saya bacakan beberapa pertanyaan ilmiah yang dijawab oleh Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya mengenai suatu kejadian seorang junub begitu dia hendak salat subuh. Di saat dia hendak salat subuh, dia tidak mendapatkan air. Berarti junubnya kapan? Malam. Di saat dia hendak salat subuh, dia tidak mendapatkan air, maka bagi dia untuk bertayamum. Ini jelas. Lalu dia bertayamum dan salat subuh. Menjelang salat zuhur, dia mendapatkan air. Tapi dia lupa. Belum mandi. Begitu masuk waktu zuhur, dia berwudu. Begitu masuk waktu asar, dia berwudu. Begitu masuk waktu maghrib, dia tidak berwudu. Dia berwudu. Begitu masuk waktu isya, dia berwudu dan dia tidak sempat mandi junub. Karena lupa. Bukan tidak bisa, tapi karena lupa. Karena junubnya udah dari malam. Berarti di sini salat subuhnya sah karena memang dia tidak mendapatkan air. Bagaimana dengan salat zuhur, asar, maghrib dan isya? Syekh rahimahullah taala, Syekhuna Al-Fadil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjawab wajib bagi dia mandi dan dia mengulangi 4 salat tersebut. Allahu taala. Dan dia mengulangi keempat salat tersebut. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Seseorang berada di atas pesawat. Di pesawat tersebut tidak ada tanah. Tentunya enggak ada tanah. Dan kita telah terangkan definisi sa'id tadinya, dan alhamdulillah bagi yang tidak telat, tentu dia mendapatkan ilmu. Di saat dia di atas pesawat, dia tidak mungkin bertayamum karena tidak ada sa'id. Kita telah sepakati ini. Tidak ada sa'id. Kecuali kalau mungkin pesawatnya berdebu, pesawat perang atau apa enggak, wallahu a'lam. Dia tidak mungkin berwudu karena tidak bertayamum karena tidak ada sa'id. Kamar mandi tidak memungkinkan dia untuk berwudu di sana. Lalu apa yang harus dia perbuat? Sementara penerbangan jauh dari Jakarta ke Jeddah, pergi haji atau umrah 10 jam atau 9 jam dari Singapura. Di sini dia mesti menemukan beberapa kali salat. Anggaplah dia berangkat jam 12 siang atau jam 1 siang. Maka dia menemukan di pesawat salat zuhur, asar, maghrib dan isya. 4 kali salat dia temukan di atas pesawat. Apa yang harus dia perbuat? Berwudu enggak mungkin, bertayamum tidak ada tanah, tidak ada sa'id. Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jika seandainya penerbangan dia dekat, maka dia tunggu, kemudian dia begitu dia sampai dan dia mendarat, maka dia menjamak salatnya. Salatnya dijamak dengan cara dia berwudu. Tentunya begitu dia sudah sampai. Akan tapi kalau seandainya penerbangannya jauh, tidak mungkin berwudu, tidak mungkin bertayamum, sementara di sana air ada dan air tidak mencukupi untuk berwudu, dan juga mungkin tidak dibolehkan takut jatuh ke lantai pesawat.
Kemudian juga tidak mungkin bertayamum karena tidak ditemukan sa'id. Maka kata Syekh, maka dia salat dalam keadaan dia tersebut. Berarti dengan tidak berwudu dan tidak bertayamum. Apa hadisnya? Hadisnya kita akan baca nantinya pada hadis yang ketiga insyaallah, sebagaimana kita telah janjikan dalam pertemuan ini kita menggaji 3 hadis insyaallah taala. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masuki hadis yang pertama. Hadis 334. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقالت حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فعاتبني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan bacakan hadis ini dan juga kita akan terangkan maknanya insyaallah taala dan lafaz-lafaz hadis ini pada riwayat-riwayat yang lain. Pertama, hadis ini melalui jalan Abdurrahman bin Qasim. Qasim adalah anak daripada Muhammad dan Muhammad adalah putra daripada Abu Bakar. Dari bapaknya Muhammad dan bapaknya dari Aisyah. Berarti dari Muhammad putra Abu Bakar, dari Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian perjalanan beliau. Perjalanan di sini yaitu peperangan Bani Mustaliq. Dan ada yang mengatakan peperangan Bani Mustaliq dinamakan juga dengan peperangan Al-Muraisi'. Mengenai peperangan ini silahkan kita baca dalam kitab-kitab sirah. Kami keluar di dalam sebagian peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala kami sampai di Baida atau di daerah yang dinamakan dengan Zatul Jaish. Zatul Jaish di sini para ulama rahimahumullah berbeda pendapat mengenai tempat tersebut. Yang jelas dia adalah suatu tempat antara kota Madinah dengan Khaybar. Antara kota Madinah dengan Khaybar. Tatkala sampai di sana, inqata'a iqdul li,
kalung saya terputus, jatuh, tentunya hilang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermukim di sana mencari kalung tersebut. Keterangan bahwasanya kejadian tersebut malam. Rasulullah mencari kalung. Wa qama an-nasu ma'ah, dan manusia juga bermukim karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermukim di sana, manusia juga bermukim di sana. Walaisu ala ma, dan mereka tidaklah berada di atas air. Kata-kata tidaklah berada di atas air menunjukkan bahwasanya mereka tidak dalam keadaan bersuci. Mereka tidak dalam keadaan bersuci. Dengan makna lain, mereka butuh untuk berwudu, untuk bersuci esok harinya. Fa'atan nasu ila Abi Bakr as-Siddiq faqala ala tara ma sana'at Aisyah aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysa ala ma wa laysa ma'ahum ma. Lalu para sahabat mendatangi Abu Bakar. Dalam bahasa kita mengadu ke Abu Bakar, mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak melihat apa yang telah diperbuat oleh Aisyah, menghalangi Rasulullah dan manusia untuk melanjutkan perjalanan, sementara mereka tidak berada di atas air dan mereka juga tidak membawa air?" Kemudian datanglah Abu Bakar menemui Aisyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tersebut sedang meletakkan kepalanya di atas paha saya dan beliau sudah tertidur. Berkata Abu Bakar kepada Aisyah, "Habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas wa laysu ala ma wa laysa ma'ahum ma." Wahai Aisyah, engkau telah menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan perjalanan dan mereka tidak berada di atas air dan mereka tidak membawa air. Mereka tidak berada di atas air dan mereka tidak berada dan mereka tidak membawa air. Berkata Aisyah, "Fa'atabani Abu Bakr wa qala ma syaa Allah an yaqul." Dan Abu Bakar memarahi saya dan beliau mengucapkan apa-apa yang Allah kehendaki untuk dia ucapkan. Jadi di sini Aisyah tidak menceritakan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau mengucapkan Masya Allah apa yang beliau ucapkan. Dalam riwayat yang lain terdapat keterangan sebagian daripada apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an kepada Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat tersebut. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, Abu Bakar mengatakan, "Habistin nasa fi qilada." Engkau telah menghalangi manusia disebabkan karena permasalahan kalung. Dalam riwayat Imam Tabrani dikatakan, "Fi kulli marrah takunina anak." Setiap saat engkau selalu menjadi beban. Kata Abu Bakar kepada Aisyah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha melanjutkan kisahnya, "Wa ja'ala yat'ununi bi yadihi fi khasirati." Dan Abu Bakar menusukkan tangannya di pinggang saya, coleknya sambil beliau marah, beliau memegang anaknya, coleknya pinggangnya. Kemudian kata Aisyah, "Fala yamna'uni min at-taharruk illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi." Lihat sabarnya seorang anak dan seorang istri, dan tidaklah menghalangi saya untuk bergerak kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atas paha saya. Beliau dimarahi sampai beliau ditusuk dengan tangan oleh bapaknya dan beliau tidak bergerak, khawatir Rasulullah terbangun. Kemudian bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pagi dengan tanpa air. Kemudian Allah menurunkan ayat tayammum. Allah menurunkan ayat tayammum. Di sini kita telah terangkan tadi. Di situ para ulama rahimahumullah berbeda pendapat mana ayat tayammum. Apakah dalam surat
Al-Maidah atau dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Kemudian berkata Usaid bin Hudayr, siapa Usaid bin Hudayr? Sahabat Rasulullah SAW yang memiliki banyak karamah karena beliau ahli Al-Quran. Usaid bin Hudayr mengatakan, "Ma hiya awwala barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukanlah awal daripada keberkahan kalian wahai keluarganya Abu Bakar. Kenapa beliau mengatakan demikian? Iya, karena beberapa syariat Islam, beberapa ayat turun disebabkan karena keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang hilangnya kalung Aisyah menyebabkan turunnya suatu rahmat, yaitu keringanan apabila seseorang tidak menemukan air untuk dia berwudu. Makanya dalam riwayat yang lain terdapat dikatakan Usaid bin Hudayr mengatakan, "Laqad barakallahu lin-nasi fikum." Sungguh Allah telah memberkahi kalian buat manusia. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana a'zam barakata qiladiki." Alangkah besarnya keberkahan kalungmu ya Aisyah. Jadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya wahyu dari atas langit. Subhanallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian kami membangunkan onta yang Aisyah duduk di atasnya dan mereka menemukan kalung tersebut berada di bawah onta tersebut. Di sini ma'asyiral muslimin terdapat keterangan bahwasanya Rasulullah turut mencari dan Rasulullah memerintahkan para sahabatnya mencari di bawah pimpinan Usaid bin Hudayr. Tolong cari kalung. Cari kemana-mana semalaman enggak ketemu. Begitu hendak pergi, begitu datang waktu subuh mereka tidak menemukan air. Lalu mereka sholat, dan dalam riwayat yang lainnya setelah sholat baru turun ayat tayammum. Setelah sholat baru turun ayat tayammum. Kemudian begitu mereka hendak pergi, mereka menemukan kalung tersebut berada di bawah onta. Allahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini kita mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yaitu perhatian seorang pemimpin di dalam hak kaum muslimin. Walaupun hak tersebut kecil harganya. Perhatian yang seorang pemimpin terhadap hak kaum muslimin, walaupun hak tersebut kecil harganya. Sebagaimana di sini Rasulullah SAW memperhatikan hak Aisyah. Diterangkan oleh Ibnu Battal bahwasanya diriwayatkan bahwasanya kalung Aisyah tersebut harganya cuma 12 dirham. 12 dirham. Kalau seandainya pemimpin demikian, maka Masya Allah. Faedah yang kedua yang diambil dalam hadis tersebut, yaitu larangan untuk membuang-buang harta. Jadi umpamanya si A berkunjung ke rumah temannya si B. Di saat pulang, di tengah jalan dia baru ingat, oh iya, ada barang saya yang ketinggal. Tapi karena dia orang yang mampu atau orang yang kaya, udah biar aja lah. Biar aja hilang. Ini dilarang. Dan di sini Rasulullah SAW uswatun hasanah dalam permasalahan tersebut. Beliau tidak mau tabdzir, tidak mau membuang-buang harta walaupun harta yang harganya sangat murah sekalipun. Jangan kita mengatakan itu paling cuma 2.000, paling cuma 3.000. Jangan. Setiap sesuatu akan diminta hisabnya pada hari kiamat. Faedah yang selanjutnya yaitu merupakan kebiasaan Rasulullah SAW apabila beliau safar, maka beliau safar dengan istrinya. Beliau safar dengan membawa istrinya.
dan tentunya hal yang demikian lebih terjaga. Dan beliau Rasulullah SAW yang memiliki lebih daripada satu orang istri, maka beliau melakukan qur'ah. Apa arti qur'ah? Beliau undi. Siapa yang keluar undiannya, maka dialah yang berangkat menemani Rasulullah, karena nggak mungkin semuanya dibawa. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya safar dengan ditemani oleh istri tersebut merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar faedah yang kedua. Pelajaran faedah yang selanjutnya, keempat ya. 4 atau yang kelima. Faedah yang selanjutnya yaitu disyariatkan bagi orang tua untuk mendidik putrinya walaupun dia sudah dewasa dan walaupun dia telah berkeluarga. Tidak benar kebiasaan yang berlaku pada saat sekarang ini, apabila sang anak sudah punya suami, maka orang tua lepas tangan karena ada suaminya yang tanggung jawab. Tidak, ini tidak benar. Rasulullah SAW mendidik putrinya Fatimah walaupun dia telah nikah dengan Ali dalam beberapa hadis. Dan Abu Bakar Siddiq menegur Aisyah radhiyallahu taala dalam beberapa hadis walaupun dia telah menikah. Bahkan suaminya adalah Rasul Rabbil Alamin. Beliau tidak lepas tangan. Bertanggung jawab tetap tergantung di lehernya. Faedah selanjutnya yaitu bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim di antara ayat-ayatnya turun dengan sebab dan sebagian lagi turun dengan tanpa sebab. Maksud sebab di sini ada kejadian. Ada ayat yang Rasulullah SAW menerima wahyu, sementara wahyu yang turun tersebut tidak ada kaitan dengan kondisi Rasulullah pada saat tersebut. Dan ada wahyu yang turun disebabkan karena kondisi yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang selanjutnya yaitu kadang seseorang membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut adalah yang terbaik buat dirinya. Kadang seseorang, bahkan kadang kita membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut adalah yang terbaik buat kita. Makanya seorang muslim harus selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu dan Allah jadikan pada sesuatu tersebut kebaikan yang banyak. Jangan seseorang merasa ujub dengan dirinya, apa yang dia pandang salah atau yang dia benci itu mutlak di sana terdapat kejelekan. Tidak. Suatu saat dia akan sadar, suatu saat dia akan insaf bahwasanya sesuatu yang dia pandang jelek selama ini bisa jadi suatu hari dia mendapatkan kebaikan dari sana. Makanya dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami' Shaghir, dalam bermuamalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma.
cintailah orang yang engkau cintai sesederhana mungkin. Karena bisa jadi orang tersebut akan menjadi musuhmu pada suatu hari. Dan sebaliknya, dan bencilah orang yang engkau benci sesederhana mungkin. Karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi kekasihmu. Dan ini hadis Rasulullah SAW dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Faedah selanjutnya, dan ini faedah yang sangat berharga sekali. Hadis ini merupakan hujjah dalil, keterangan yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau seandainya Rasulullah tahu yang gaib, ngapain Rasulullah semalaman suntuk mencari kalung? Enggak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai wali Allah pada zaman sekarang ini. Mengaku sebagai kiai. Sehingga orang berbondong-bondong datang kepadanya menanyakan hal yang gaib. Ya Syekh, ya Pak Kiai, rumah saya dimaling orang, tolong cari malingnya, tangkap. Mana dalilnya? Atau orang-orang yang bertawassul dengan tawassul syirik. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu. Salawat nariyah. Ya Allah, ucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, yang mana dia itu Rasul, dengannya ikatan-ikatan bisa terlepas, permasalahan-permasalahan bisa terlapangkan. Mana buktinya? Mengetahui hal yang gaib. Tidak. Rasulullah SAW kalau seandainya sebagaimana yang diyakini oleh orang pencipta selawat bid'ah tersebut, atau orang yang mengamalkan selawat syirik tersebut, maka Rasulullah ngapain semalaman suntuk cari kalung? Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan selawat seperti yang diucapkan oleh manusia tersebut, dan dia tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah selanjutnya, dan dia juga permasalahan akidah, yaitu kata Aisyah, fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat tayammum. Kata-kata menurunkan menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Dan ini satu dalil dari sekian banyak dalil menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas dan bukan di mana-mana. Hadis yang selanjutnya, hadis 335. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا السيار قال حدثنا يزيد هو ابن سهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda, saya diberikan 5 permasalahan
yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Dalam riwayat yang lain dikatakan yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum saya. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan, la aquluhunna fakhra, saya tidak mengucapkannya karena sombong. Saya tidak mengucapkannya karena sombong, tapi benar. Apa dia 5 permasalahan yang Rasulullah diberikan oleh Allah dan tidak diberikan kepada nabi sebelumnya? Pertama, kata Rasulullah, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirt, saya diberikan pertolongan. Birru'bi, dengan perasaan takut. Masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Makna potongan kata ini diterangkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Dalam riwayat Abu Umamah, yuqdhaf fi qulubi a'da'i. Saya diberikan pertolongan dengan perasaan takut yang diturunkan oleh Allah di dalam hati musuh-musuh saya. Masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Terdapat keterangan dalam riwayat yang lain, walau kana baini wa bainahum masirata syahrin, walaupun jarak antara saya dengan mereka perjalanan 1 bulan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau memiliki musuh, maka musuh tersebut masih jauh, sudah Allah tanamkan dalam hati mereka rasa ketakutan. Sehingga di dalam peperangan-peperangan tersebut musuh sudah ketakutan sebelum ketemu dengan Rasulullah. Cuma pembangkangan di antara mereka saja yang terus mendorong mereka untuk terus berperang menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Rasul yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum beliau. Kemudian yang kedua, kata Rasul, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagi saya bumi ini sebagai tempat sujud dan tempat dan alat untuk bersuci. Tahura bukan tuhura. Tahura artinya alat untuk bersuci. Kalau tuhura artinya suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maksud daripada waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan buat Rasulullah dan buat umatnya untuk salat dimanapun boleh. Boleh salat dimanapun saja. Secara hukum asal. Secara hukum asal boleh seseorang salat dimanapun saja. Kecuali ada pengecualian, nantinya kita akan terangkan insyaallah ta'ala. Wa tahura, yaitu tempat dan alat untuk bersuci. Jadi bumi, baik dia batu, baik dia tanah, tanahnya pasir atau tanah apa, boleh dia bersuci. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, masih yang kedua, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, maka siapapun daripada umatku yang waktu salat mendapatinya, maksudnya telah datang waktu salat, maka hendaklah dia salat. Kita akan terangkan nantinya maksudnya bagaimana. Jadi kalau seandainya seseorang tidak mendapatkan air, datang waktu salat zuhur, maka dia boleh untuk bertayamum dan tidak disyariatkan bagi dia untuk menunggu dulu sampai dapat air baru salat. Paham? Berbeda dengan umat sebelumnya. Umat sebelumnya apabila mereka tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka mereka tunggu dulu, mereka cari dulu, begitu dapat nanti baru salat. Begitu dapat baru salat. Atau kalau seandainya tidak dapat baru tayamum. Kalau seandainya tidak dapat baru tayamum. Umat Islam tidak. Kalau seandainya pas datang waktu salat tidak ada air, maka pada saat tersebut dia tayamum dan dia salat. Terdapat perbedaan. Wa uhillat fil maghanim wa lam tuhilla li ahadin qabli. Dan dibolehkan bagi saya harta rampasan perang, dihalalkan bagi saya harta rampasan perang dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum saya. Sebagian para nabi apabila mereka mendapatkan harta rampasan perang, maka harta rampasan perang tersebut dibakar. Sebagian lagi tidak.
Adapun bagi Rasul dibolehkan diambil dan dimiliki. Dan ini khusus buat Rasulullah SAW. Kemudian wa'atitu syafa'ah, dan saya yang keempat diberikan syafaat. Syafaat yang dimaksud di sini itu syafa'atul uzma, syafaat yang besar pada hari kiamat, di saat manusia dibangkitkan dan mereka menunggu hari dihisab. Tidak ada seorang pun, diterangkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun pada saat tersebut yang berani berdoa kepada Allah, minta ya Allah langsung dirikan hisab. Kenapa? Karena saking dahsyatnya dan mengerikan hari tersebut. Tidak ada yang berani berdoa, minta langsung kepada Allah. Akhirnya bagaimana? Mereka mencari perantara yang hadir pada saat tersebut. Mereka cari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh dan selanjutnya, sampai akhirnya Rasulullah SAW, dan beliaulah yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat tersebut. Itulah yang dinamakan dengan syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Kemudian yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dan para nabi diutus kepada kaumnya, khusus kepada kaumnya, dan saya diutus kepada seluruh manusia. Timbul pertanyaan, Nabi Nuh bagaimana? Tatkala beliau diutus pada kaumnya, kemudian kaum tersebut bangkang, kemudian Allah turunkan banjir, sehingga pada saat tersebut tidak ada manusia yang hidup kecuali yang ada di atas perahu Nabi Nuh. Bukankah beliau diutus buat seluruh manusia pada zaman tersebut? Karena yang ada cuma kaumnya. Tatkala beliau mendarat di atas gunung Judi, wastawat 'alal Judi, tidak ada manusia kecuali hanya kaumnya. Gimana jawabannya? Jawabannya berbeda. Berbeda. Beliau asalnya diutus cuma kepada kaumnya saja, dan pada saat tersebut tidak ada manusia kecuali hanya kaumnya. Berbeda dengan Rasul, beliau diutus pada seluruh manusia, dan pada saat tersebut ada kaumnya dan ada kaum-kaum yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini kita mengambil pelajaran atau faedah yang pertama, yaitu bahwasanya seluruh permukaan bumi boleh dijadikan tempat salat. Seluruh permukaan bumi boleh dijadikan tempat salat, kecuali, kita akan terangkan kecualinya nanti. Ada beberapa hal pengecualian. Makna seluruh permukaan bumi boleh dijadikan tempat salat, maka maknanya seseorang boleh salat di atas atap, di atas pesawat, di atas kendaraan, kecuali beberapa hal. Yang pertama, kecuali yaitu perkuburan atau kuburan. Tidak boleh seseorang salat di perkuburan. Tidak boleh seseorang salat di kuburan, kecuali satu salat. Siapa yang tahu? Yaitu salat jenazah bagi seseorang yang luput menyolatkannya sebelumnya. Boleh dia datang dan dia salat di kuburan, menyolatkan jenazah yang sudah dikubur. Sebagaimana telah sahih hadis Rasulullah SAW mengenai hal demikian, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, dan imam-imam lainnya. Bagi yang ingin tahu lebih luas permasalahan ini, silahkan nanti baca kitab-kitab mengenai hal demikian, dan terlebih khusus kitab Ahkam Janaiz atau Hukum Jenazah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah.
timbul permasalahan yang baru. Kalau seandainya di suatu tempat, umpamanya kita di padang pasir, anggap kita lagi di Arab. Kita musafir, kemudian kita ketemu di tengah padang pasir tersebut ada kubur. Kita berteduh di bawah pohon yang rindang, kemudian kita hendak sholat, di sana ada kubur. Bolehkah kita sholat di sana? Tentunya di sana tidak ada tanah milik si A, tanah kaplingan si B, kan tidak ada. Bolehkah kita sholat di sana? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, jika seandainya engkau sholat dan kubur itu di depan kamu, maka tidak boleh. Kenapa? Karena larangan Rasulullah, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap ke kubur. Tapi kalau seandainya kubur tersebut di kiri atau di belakang atau di kanan, maka hal yang demikian dibolehkan, karena kita bukan sholat di pekuburan. Dan tanah tersebut tidak ada milik siapa. Kalau seandainya ada kaplingan siapa, kita keluar dari kaplingan tersebut, sholat di tanah lainnya. Kecuali satu hal. Apa satu hal? Yaitu kalau seandainya kita mensengaja sholat di sana, maka itu tidak boleh. Pokoknya kita tahu di tengah padang pasir ada sebuah pohon yang rindang, terus di bawah pohon tersebut ada kuburan. Nah, kita sengaja datang ke sana, sholat, walaupun membelakangi kubur, kita tidak boleh. Karena safar tersebut atau perjalanan tersebut adalah perjalanan yang dilarang. Dan pada perbuatan tersebut terdapat pengagungan terhadap kubur yang dia merupakan wasilah kepada kesyirikan. Di antara tempat dilarangnya seseorang sholat juga, yaitu tempat kandangnya onta, atau tempat kalau kerbau ada tempat dia suka kubangan onta. Kubangan onta. Dahulu pernah saya sampaikan bahwasanya para ulama telah mengatakan bahwasanya seluruh kotoran hewan yang halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Jadi kalau hewan yang halal dimakan seperti ayam, sapi, kambing, maka kotorannya tidak najis. Berlandaskan hadis dibolehkannya sholat di kandang kambing. Kita sholat di Masjidil Haram Mekah umpamanya, di sana banyak burung merpati terbang, jatuhin kotoran, lanjutkan sholatnya tidak batal. Atau kita mau ke masjid, di tengah jalan kita keinjak kotoran ayam, maka wudu kita tidak batal. Di situ para ulama mengatakan demikian, kecuali satu binatang, yaitu onta. Sebagian para ulama mengatakan kotorannya najis, karena larangan sholat di kubangan onta. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Larangan sholat di kubangan onta tersebut bukan karena kotorannya, karena memang ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengatakan bahwasanya ada perintah kepada orang-orang Iraniyin untuk makan susu dan minum kencing onta tatkala mereka menderita penyakit. Dan ini kita bahas dalam permasalahan sirah nabawiyah. Nah, yang dilarang masyarakat muslimin, yaitu dilarang seseorang sholat di tempat kubangan onta atau di kandang onta, nggak boleh sholat. Timbul permasalahan baru. Umpamanya kita di sini, datang onta, buang kotoran, kemudian dia pergi. Dia nggak pernah bikin kubangan di sini, dan di sini juga bukan kandangnya. Bolehkah kita sholat di sana? Jawabnya boleh, karena larangannya itu larangan di kubangan onta dan bukan larangan di tempat yang pernah dilewati oleh unta. Wallahu taala alam. Di antara tempat yang dilarang seseorang juga sholat di sana itu tempat najis. Dan tidak boleh seseorang sholat di tempat najis, dan permasalahan ini jelas bagi kita dan kita tidak butuh untuk menerangkan dalilnya. Wallahu taala alam. Faedah selanjutnya, yaitu dibolehkan bagi seorang insan, seorang manusia, untuk menceritakan nikmat Allah selama tidak ada tujuan riya.
Dibolehkan dia menceritakan nikmat Allah selama tidak ada tujuan riya. Sebagaimana dia mengatakan, alhamdulillah tadi malam saya bisa sholat malam, umpamanya. Alhamdulillah kemarin saya bisa mengkhatamkan 3 juz Al-Quran. Selama tidak ada riya tersisip di dalam hatinya. Atau dia menceritakan, alhamdulillah saya dapat rezeki sekian, berlandaskan dengan hadis Rasulullah SAW ini. Beliau menceritakan nikmat Allah buat beliau. Atau sebagaimana sabda Rasulullah, ana sayyidu wali Adam, waladi Adam, yaumal qiyamah, wala faqar. Saya adalah penghulu anak cucu Adam pada hari kiamat, dan bukanlah suatu hal yang saya banggakan. Atau sebagaimana firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika hadits. Adapun dengan nikmat Rabb kamu maka ceritakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Allah Yusuf, inni hafizun alim, dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak sekali. Faedah selanjutnya diambil dalam hadis ini, yaitu menjaga waktu salat lebih didahulukan daripada menjaga persyaratan-persyaratan salat lainnya. Menjaga waktu salat lebih didahulukan daripada menjaga persyaratan-persyaratan salat lainnya. Apa persyaratan salat? Syarat-syarat salat apa? Di antaranya masuk waktu, di antaranya nutup aurat, di antaranya menghadap kiblat. Bukankah demikian? Ya. Nah, menjaga waktu lebih didahulukan daripada persyaratan lainnya. Sebagai contoh, ini diambil daripada sabda Rasulullah, ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Siapapun yang telah masuk kepadanya waktu salat, maka hendaklah dia salat. Umpamanya seseorang hendak salat, sudah masuk waktu salat maghrib, sementara dia tidak punya sarung atau tidak punya pakaian yang menutup auratnya. Sementara waktu maghrib sudah mau habis, maka pada saat tersebut dia salat dalam keadaannya demikian. Sebagaimana hadis ini, ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Siapapun yang masuk kepadanya waktu salat, maka hendaklah dia salat, walaupun dia tidak mendapatkan air, dalam kisah hadis kita sekarang ini. Contoh yang lain, seseorang di badannya atau di pakaiannya ada najis, yang dia tidak mungkin bisa membersihkan najis tersebut sampai waktu salatnya selesai. Umpamanya dia lagi salat maghrib, sudah masuk, sementara ada najis yang nempel di pakaiannya, dan dia tidak bisa menghilangkan najis tersebut. Kalau seandainya dia hilangkan najis tersebut, dikhawatirkan waktu salat maghribnya habis, maka pada saat tersebut dia salat dengan pakaian tersebut. Contoh yang lain, seseorang kesasar di tengah hutan. Dia tidak tahu mana arah kiblat, ke timurkah atau ke barat atau gimana, dia nggak tahu. Depannya gelap. Dan dia bisa tahu ke kiblat kalau seandainya dia sudah sampai ke campnya, dan di camp tersebut ada kompas umpamanya. Tapi untuk berjalan sampai ke camp bisa menyebabkan habisnya waktu salat. Maka pada saat tersebut dia berijtihad, memilih arah kiblat yang mana, kemudian dia salat. Karena memelihara waktu salat lebih diutamakan daripada persyaratan-persyaratan salat lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang terakhir dalam pertemuan ini. Hadis nomor 336. Bab idza lam yajid ma'an wala turaban. Bab apabila seseorang tidak menemukan air dan tidak pula menemukan tanah.
Apa yang harus dia perbuat? Hadis nomor 336. Qala haddatsana Zakaria ibn Yahya. Qala haddatsana Abdullah ibn Numair. Qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi radhiyallahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna ista'arat min asma' qiladatan fahalakat. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. Ini hadis sebenarnya semakna dengan hadis pertama kita. Tatkala Aisyah meminjam kalung saudarinya Asma, lalu kalung tersebut hilang. Dan Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki untuk mencarinya dan mendapatkannya. Siapa laki-laki tersebut? Usaid bin Hudayr. Lalu waktu salat mendatangi mereka dan mereka tidak membawa air, lalu mereka salat. Mereka salat, berarti salat sebelum menemukan air dan sebelum diturunkan ayat tayammum. Fasyakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anzalallah ayatut tayammum. Maka Allah menurunkan ayat tayammum. Berarti ayat tayammumnya turun setelah mereka salat. Berarti mereka salat dengan tanpa air. Dan juga dengan tanpa tayammum, karena ayat tayammum belum turun. Berkata Usaid bin Hudayr kepada Aisyah radhiyallahu taala anhuma, "Jazakillahu khairan." Semoga Allah membalasi engkau ya Aisyah dengan kebaikan. Fa wallahi, demi Allah, tidaklah terjadi pada dirimu suatu permasalahan yang engkau tidak sukai kecuali Allah jadikan permasalahan tersebut kebaikan buat dirimu dan buat kaum muslimin. Nah, di sini Imam Bukhari rahimahullah membuat bab tersebut dengan hadis ini. Beliau ingin menerangkan bahwasanya mereka para sahabat dan Rasul pernah salat dengan tanpa air dan tanpa tayammum, dengan tanpa air dan dengan tanpa sa'id tanah, dengan tanpa berwudu dan dengan tanpa tayammum. Begitu juga halnya dengan orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan sa'id tanah untuk mereka berwudu, maka dia tidak berwudu dan tidak bertayamum dan dia salat dalam keadaan dia demikian. Dan contoh permasalahan tersebut telah kita contohkan seperti seseorang yang berada di atas pesawat, atau di dalam contoh para ulama fikih, dalam kitab-kitab fikih mereka tentunya sebelum ada pesawat, itu seperti seseorang yang dipenjara di tempat yang di sana tidak ada air dan tidak ada sa'id untuk mereka berwudu. Kemudian penjara tersebut di dalam suatu ruangan dan mereka diikat di sana, atau seorang yang sakit yang tidak bisa bergerak dan tidak ada orang yang mengambilkan wudu buatnya dan tidak ada orang yang mengambilkan tayammum buatnya, maka pada saat tersebut dia salat dalam kondisi dia demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya amat disayangkan saya tidak bisa buka pertanyaan pada pertemuan kita kali ini karena suara saya sudah berbicara tanpa mikrofon. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disiapkan buat pertemuan selanjutnya, mungkin besok atau kapan saja. Apa yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah maka dia berasal dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.